Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lirik Sukandar, NIM 2892150 290. Saya akan menjelaskan tentang sistem informasi produksi dan sistem informasi manufacturing. Sistem informasi produksi yaitu suatu sistem informasi yang berguna untuk mengumpulkan dan memelihara data dalam proses pembuatan produk mulai belum terbentuk sampai dengan produk jadi yang bermanfaat atau yang berguna. Pengklasifikasian sistem proses produksi yaitu sistem informasi produksi, ada subsistem pengendalian persediaan meliputi bahan baku, bahan pembantu, barang jadi, barang setengah jadi. Yang kedua, subsistem harga pokok produksi. Yang ketiga, subsistem biaya produksi. Yang keempat, subsistem departemenisasi. Dan yang kelima, subsistem pendistribusian biaya. B. Sistem informasi manajemen produksi. Subsistem perencanaan produksi. Yang kedua, subsistem koordinasi biaya produksi. Yang ketiga, subsistem pengendalian produksi. Dan yang keempat, subsistem distribusi produksi. Model sistem informasi produksi yaitu dimulai dari sumber internal. Yang pertama, sumber internal, lalu masuk ke subsistem input atau sistem informasi akuntansi, lalu menuju database dan terbagi menjadi ke subsistem perencanaan, subsistem promosi, dan subsistem harga. Lalu yang terakhir ke pengguna atau user. Yang kedua yaitu dari sumber lingkungan, mengalir ke subsistem proses produk dan subsistem intelijen manajemen produksi, lalu menuju ke database dan mengalir ke subsistem perencanaan, subsistem promosi, subsistem harga, dan yang terakhir ke pengguna atau user. Sistem informasi manufacturing, suatu proses sistem informasi terintegrasi dalam pengembang, perencanaan, dan evaluasi sistem manufaktur dengan sistem engineering yang terkoordinasi dalam perusahaan industrialisasi. Perkembangan sistem informasi manufaktur, proses kegiatan manufaktur untuk memenuhi kebutuhan pemasaran dengan tanggung jawab untuk memproses produk tersebut. Penerapan manufaktur dalam CBIS ada dua cara, yaitu komputer sebagai bagian dari sistem fisik. A. Computer Aided Engineering atau CIA, suatu bentuk alat yang melibatkan pengguna komputer untuk membantu rancangan produk yang akan dimanufakturkan. B. Computer Aided Manufacturing atau CAM, suatu penerapan komputer dalam proses produksi. Contohnya mesin produksi khusus yang dikendalikan komputer agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan. Lalu C. Robotik, Industrial Robot atau IR, suatu alat yang berbasis CBIS dengan otomatis melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur. Lalu yang kedua ada komputer sebagai sistem informasi. Bentuk output dari sistem informasi manufacturing digunakan untuk menciptakan dan menghasilkan sistem produk fisik. A. Sistem titik pemesanan kembali atau reorder point atau ROP, suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian pada titik pemesanan kembali, di mana rumus R sama dengan LU tambah S. R sama dengan titik pemesanan kembali, U tingkat pemakaian atau untuk hari, L lead time pemasok per hari, dan S tingkat safety stock atau per unit. B. Sistem Material Requirement Planning atau MRP 1 adalah suatu strategi material proaktif meliputi komponen 1. Sistem penjadwalan produksi, 2. Sistem Material Requirement Planning, yaitu menentukan beberapa banyak material yang diperlukan untuk produksi,
jumlah unit yang diinginkan. 3. Sistem capacity requirement planning untuk memastikan bahwa produksi terjadwal itu sesuai dengan menghasilkan beberapa output. 4. Sistem pelepasan pesanan atau order release system menggunakan jadwal pesanan terencana untuk input dan mencetak suatu laporan pelepasan pesan. C. Sistem manufacturing resourcing planning atau MRP 2 adalah suatu pengintegrasian semua proses di dalam manufaktur yang berhubungan dengan manajemen material. Manfaat MRP 2 adalah penggunaan sumber daya yang lebih efisien, perencanaan prioritas yang lebih baik, pelayanan pelanggan yang lebih meningkat, semangat kerja pegawai meningkat, informasi manajemen yang lebih baik. D. Pendekatan just in time atau JIT adalah suatu pendekatan sistem dengan menjaga arus material melalui pabrik hingga minimum dengan menjadwal material agar di stasiun-stasiun kerja tepat pada waktunya atau just in time. Contohnya, perencanaan konsep material handling, penempatan bahan baku dengan rolling material, perencanaan layout mesin. Model sistem informasi manufaktur yaitu yang pertama sumber internal mengalir ke sistem informasi akuntansi, lalu ke database, lalu mengalir ke subsistem produksi, ada yang ke subsistem persediaan, ada yang ke subsistem mutu dan subsistem biaya, lalu yang terakhir ke pengguna atau ke user. Lalu dari sumber lingkungan yaitu dari subsistem rekayasa industri dan engineering ke database, atau dari sistem intelijen industrialisasi ke database, lalu mengalir ke subsistem produksi, persediaan, mutu, biaya, dan yang terakhir ke pengguna atau user. Sistem informasi fungsional atau subsistem input meliputi sistem informasi akuntansi SIA. Di sini mengumpulkan data intern yang menjelaskan operasi manufaktur industri dan data lingkungan transaksi-transaksi perusahaan dengan pemasok. 2. Subsistem industrial engineering, suatu proses pengumpulan data khusus dan data dalam atau internal perusahaan yang bersifat perekayasaan dan pengembangan teknologi industri engineering. Subsistem intelijen manufaktur, suatu proses pengumpulan data dari sumber lingkungan perusahaan atau pemasok dari luar organisasi bisnis. Lalu database manufacturing system meliputi pendekatan sistem manufaktur atau struktur, teknologi dan operasi manufaktur. Sistem engineering berbasis komputer yaitu ada analisis sistem, teknis dan simulasi komputer manufaktur. Perencanaan dan evaluasi sistem manufaktur yaitu strategi sistem manufaktur, bisnis sistem manufaktur, dan metodologi sistem manufaktur. Sistem informasi fungsional atau subsistem output meliputi subsistem produksi, penentuan langkah-langkah produksi, penjadwalan proses produksi yang tepat. 2. Subsistem persediaan, tingkat persediaan, ada biaya pembelian, ada ekonomi manufacturing quality atau EMQ, penyimbangan biaya penyimbangan dengan ketidakefisienan produksi, biaya pemeliharaan atau penyimpanan. Lalu kualitas pemesanan ekonomisis atau EOQ. 3. Subsistem kualitas, memenuhi kriteria yang ditetapkan pelanggan. Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan menuju manajemen kualitas strategi yang mendapatkan paling banyak perhatian saat ini. Alasan dasarnya, kualitas didefinisikan pelanggan, kualitas yang dicapai oleh manajemen, dan kualitas adalah tanggung jawab seluruh perusahaan. Elemen TQM adalah filosofi TQM, perangkat grafis, dan perangkat statistik. Lalu subsistem biaya, ada bentuk laporan-laporan biaya, unsur dasar pengendalian biaya, ada A. Standar kinerja yang baik, B. Sistem untuk melaporkan rincian kegiatan saat terjadi. Bagaimana manajer menggunakan sistem informasi manufaktur? Yaitu digunakan dalam menciptakan maupun dalam operasi sistem produk fisik.
Lalu B, digunakan ikhtisar output yang menjelaskan seluruh operasi. C, digunakan dalam menentukan investasi, persediaan, dan subsistem produksi. D, digunakan untuk membuat keputusan penting mengenai konstruksi atau perluasan pabrik. Yang terakhir, E, menyediakan informasi bagi para manajer di seluruh perusahaan. Sekian penjelasan presentasi tentang sistem informasi manufacturing. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.